kisah yang berikutnya para nabi. Sekarang sudah nyampe ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman disebutkan dalam tafsir, beliau bernama Sulaiman bin Dawud, putra daripada Nabi Dawud, bin Isha bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Tahshun bin Umayna bin Iram bin Hasrun bin Faris bin Yahuda bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, nabi putra nabi. Nabi Sulaiman adalah nabi, putra daripada nabi yaitu Nabi Dawud. Nah, kemarin sebetulnya kisah terakhir daripada Nabi Dawud yaitu meninggalnya beliau. Cuman kemarin alhamdulillah majelis kita dirawi sama Mbah Yai Toifur. Akhirnya Qasas Ambiyanya belum selesai. Nah, kita akan ulas sedikit mengenai meninggalnya Nabi Dawud. Kemarin sudah disebutkan Nabi Dawud adalah nabi ketika Nabi Adam ditunjukkan umur-umur putra-putra beliau, keturunan beliau, maka dilihat ini ada salah satu putra beliau, keturunan beliau yang rupawan. Ditanya, ini umurnya berapa? Dijawab, umurnya adalah 60 tahun. Ya Allah, pendek sekali, cuma 60 tahun. Akhirnya Nabi Adam mengatakan, tambah umurnya ya Allah. Maka yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah telah menentukan apa yang sudah dikehendaki dan Allah menghapus apa yang dikehendaki dan menetapkan. Dan di sisi Allah ada ummul kitab. Ternyata tidak diijabah kecuali kalau kamu berikan umur kamu kepada dia. Akhirnya Nabi Adam memberikan umur beliau. Ada beberapa tafsir, ada yang mengatakan 30 tahun, ada yang 40 tahun, dan saya akan bawakan yang 40 tahun. Berarti berapa umur Nabi Dawud? 100 tahun. 60 tahun tambah 40 tahun dari tambahan Nabi Adam. Diceritakan Nabi Adam ketika sudah mendekati umur 1000 tahun, yaitu hampir 1000 tahun, kurang 40 tahun maksudnya, ternyata datang malaikat maut. Begitu datang malaikat maut, Nabi Adam ini sudah dikasih tahu dulu, umur saya berapa, 1000 tahun begitu. Nah, ini masih sisa 40 tahun kok malaikat mau datang. Akhirnya Nabi Adam mengatakan, bagian min umri arba'una sanah wa nasi Adam makana wahabahu liwaladhi Dawud. Nabi Adam ketika didatangi oleh malaikat maut mengatakan, loh kok mau dicabut? Kan masih sisa 40 tahun. Nabi Adam lupa kalau 40 tahun umurnya sudah dikasihkan kepada Nabi Dawud. Maka fa'atammahullah li Adam alfasanah wali Dawud mi'atasanah. Tapi dengan anugerah Allah ternyata yang diberikan kepada Nabi Dawud dari umur Nabi Adam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak jadi dicabut. Akhirnya Nabi Adam meninggal umur berapa? 1000 tahun, tapi Nabi Dawud tetap umur 100 tahun. Dan ini hadis ini rawahu Ahmad daripada Ibn Abbas wa Tirmidzi wa shahhahahu an Abi Hurairah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa qala al-Hakim ala syarti Muslim. Berarti ini hadis-hadis yang kuat ya, begitu.
meninggalnya Nabi Daud ini faja'ah. Qala Abu Sakan, mata Ibrahim al-Khalil faja'ah, wa Daud faja'ah, wa Ibnu Sulaiman faja'ah. Shalawatullah salamu alaihi ajma'in. Rawahu Ibnu Asakir. Ternyata Nabi Ibrahim al-Khalil meninggal dunia dalam keadaan mendadak. Begitu juga Nabi Daud meninggal juga mendadak. Juga putra beliau yaitu Nabi Sulaiman meninggalnya juga mendadak. Disebutkan Nabi Daud ini ketika beliau turun dari mihrabnya, kemudian datang malaikat maut tiba-tiba ketika turun dari mihrabnya. Faqala lahu da'ni anzilu aw as'ud. Loh, malaikat maut, tunggu sebentar. Ini saya naik dulu atau turun dulu? Jangan di tengah-tengah begini. Sabar. Nah, ya. Ini ngomong sama siapa? Malaikat maut. Siapa yang ngomong? Nabi Daud. Ternyata malaikat tersebut mengatakan, "Ya Nabi Allah, qad nafadat as-sinun wa syuhur wal athal wal azak." Ya Nabi Allah, sudah habis. Ini sudah habis. Sudah selesai tahun-tahun, bulan-bulan, dan rezeki-rezeki sudah habis. Tidak ada waktu lagi. Sekarang habis waktunya. Akhirnya qala fakharra sajidan ala mirqati min tilkal maraki faqabadahu wa huwa sajid. Akhirnya Nabi Daud itu jatuh di tempat tersebut, di tangga tersebut, akhirnya dicabut nyawanya dalam keadaan Nabi Daud dalam keadaan sujud. Dadak ya. Dadak. Nabi ada yang meninggal dadak, hadirin. Masya Allah. Nanti kita ambil hikmah-hikmah ya, dari riwayat-riwayat yang dibawakan ini. Ada lagi riwayat yang lain disebutkan Nabi Daud ini adalah fihi ghairah syadidah. Nabi Daud ini adalah orangnya pencemburu. Dan beliau ketika keluar, maka idza kharaja aghlaqal abwab falam yadkhul ala ahli ahad hatta yarji. Nabi Daud ini kalau keluar rumah, beliau itu karena cemburu, pintunya itu dikunci. Tidak boleh ada satupun orang yang bisa masuk. Ternyata suatu ketika beliau itu keluar, tahu-tahu ada seorang laki-laki yang berdiri di tengah-tengah rumah. Kaget ini, istrinya Nabi Daud, siapa itu? Gitu. Dan dari mana ini laki-laki ini kok tahu-tahu masuk di tengah rumah padahal pintunya tertutup? Demi Allah, kami akan kabarkan ini kepada Nabi Daud. Nabi Daud itu kuat ya. Nabi Daud itu kuat. Kemarin diceritakan bagaimana Nabi Daud mengalahkan Raja Jalut ya. Jalut. Dan bagaimana beliau itu besi menjadi lunak di tangan beliau. Ini kuat sekali Nabi Daud. Maka datanglah Nabi Daud langsung fa'idar rajulu qa'imun fi wasadid dar. Ternyata orang tersebut berada di tengah-tengah rumah. Maka Nabi Daud mengatakan kepada orang, "Mana anta? Siapa kamu?" Berani-beraninya masuk rumah. Pencemburu ini Nabi Daud ini. Ternyata orang tersebut mengatakan, "Analladzi la ahabul muluk wala amna'u wala umna minal hujab." Aku adalah orang yang enggak takut terhadap raja-raja dan enggak ada satupun penjaga yang bisa menghalang-halangi aku. Maka Nabi Daud mengatakan, "Anta wallahi idan malakal maut marhaban bi amrillah." Maka Nabi Daud mengatakan, "Kalau begitu kamu adalah malaikat pencabut nyawa. Selamat datang perintahnya Allah." Nah, ini dalam riwayat yang lain. Maka tsumma makatha hatta kubidat ruhuhu. Kemudian beliau diam sampai nyawanya dicabut. Ini dalam riwayat yang lain Nabi Daud dicabutnya seperti itu, tapi mendadak. Dalam riwayat-riwayat ini semuanya Nabi Daud meninggal dalam keadaan mendadak.
Setelah beliau Nabi Daud itu meninggal, maka orang-orang berkumpul. Disebutkan bahwasanya innan nas hadaru janazah Daud alaihissalam fajalasu fi syams fi yaumis shaif. Qala wa kana qad syayya'a janazatahu yauma idin 40,000 rahib. Ini ketika Nabi Daud meninggal dunia, orang-orang kumpul segitu banyaknya di terik matahari, di panas yang luar biasa. Dan yang mentakziah jenazah beliau diantaranya adalah 40.000 rahib pemuka agama, 40.000. Dan selain itu, selain 40.000 pemuka agama, masih banyak lagi orang-orang yang lain, bukan pemuka agama. Dan walam nyamut fi bani Israel ba'da Musa wa Harun kanat banu Israel asyadda jazaan alaihi minhum ala Daud. Tidaklah meninggal dunia dari Bani Israel seorang nabi pun yang lebih membuat mereka sedih setelah Musa dan Nabi Harun, setelah Nabi Musa dan Nabi Harun melebihi Nabi Daud. Karena Nabi Daud ini adalah yang berhasil mengalahkan musuhnya itu. Akhirnya Bani Israel bisa kembali mendapatkan ketentraman, ya. Begitu padatnya, akhirnya mereka itu kepanasan. Sampai akhirnya dalam riwayat Rasulullah sampai menggambarkan itu burung-burung terbang di atas jenazahnya Nabi Daud. Saking panasnya ini, sampai Rasulullah SAW menggandeng antara dua tangannya. Berarti burung antara sayap dengan sayap yang lain itu didempetkan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang di bawah tidak terkena panasnya matahari. Subhanallah. Setelah itu ternyata hatta istamsakat ar-rih fakadan nas ayahliku ghamman fasahu ila Sulaiman alaihissalam minal gham fakharaja Sulaiman fanada ta'ir an adillin nas min nahiyati syams wa tanaha. Kemudian mereka karena ini ditutupi oleh burung, nggak panas lagi tapi nggak dapat angin, megap-megap bahasanya Pak Dewi. Kadang-kadang kan gitu kan, nggak ada matahari tapi ada mendung, tapi panas ya, betul ya? Karena ini juga langitnya itu dipenuhi oleh burung untuk menutupi daripada matahari tapi megap-megap. Akhirnya mereka ngomong kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan kepada burung-burung, kamu pindah, jangan di situ. Pindahlah ke arah yang ada mataharinya, jangan ke arah yang ada anginnya. Akhirnya tidak ada matahari, tertutup burung-burung yang di atasnya, tapi udara bisa mengalir. Ini mulai Nabi Sulaiman mulai bisa menggantikan kedudukan Nabi Daud. Qala Muqatil kana Sulaiman a'dhama mulkan min Daud wa aqdha minhu wa kana Daud asyaddu ta'abudan min Sulaiman wa kana Sulaiman syakiran li ni'amillah ta'ala. Imam Muqatil mengatakan Nabi Sulaiman kalau dalam kerajaannya, dalam segi kerajaannya itu lebih hebat daripada Nabi Daud dan lebih meluas, kekuasaannya lebih mutlak daripada Nabi Daud. Tapi Nabi Daud lebih banyak ibadahnya daripada Nabi Sulaiman, tapi Nabi Sulaiman lebih banyak syukurnya daripada Nabi Daud. Begitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat wa waritha Sulaiman Daud, dan Nabi Daud mewariskan kepada Nabi Sulaiman. Di sini para ulama membahas yang dimaksud mewariskan di sini adalah bukan mewariskan dirham ataupun dinar ataupun kerajaan ataupun harta benda, bukan. Nahnu ma'asyiral anbiya la nurithu bidiraron wala dirham wa innama warathul ilm. Kami para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tapi mewariskan ilmu. Nah, maka di situ Nabi Sulaiman ada dalam satu riwayat disebutkan khuyyira Sulaiman.
bainal mal wal muluk wal ilim. Fakhtaral ilim. Nabi Sulaiman dikasih pilihan. Kamu pilih mana? Pilih kerajaan, pilih harta, atau pilih ilmu? Ternyata Nabi Sulaiman pilih ilmu, hadirin. Akhirnya diberikan ilmu plus bonusnya kerajaan dan harta bendanya. Dan kerajaan dan harta bendanya itu melebihi Nabi Dawud. Kenapa? Karena selain Nabi Dawud ini bisa ngomong sama hewan. Nabi Dawud bisa ngomong sama hewan, bukan cuma Nabi Sulaiman. Tapi ternyata Nabi Sulaiman juga bisa naik angin, bisa mengendalikan angin. Dan juga Nabi Sulaiman ini bisa dalam ke bawah kekuasaannya adalah salah satunya adalah jin dan syaitan. Para syaitan, para jin itu tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Lebih hebat dalam segi kerajaannya daripada Nabi Dawud. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang bisa kita petik. Kita akan teruskan besok bagaimana Nabi Sulaiman dalam kerajaannya dan keistimewaan dalam kerajaannya. Hal-hal yang bisa kita petik, hadirin wal hadirat rahimakumullah, ternyata sekuat-kuatnya dan sehebat-hebatnya orang akan mati. Dan ternyata tidak ada yang bisa untuk mencegah kematian. Kekasih Allah, para nabi pun meninggal dunia, betul ya? Dan ternyata hanya satu nabi yang masih bisa negosiasi dengan malaikat maut. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Selain itu enggak. Nabi aja enggak, apalagi kita. Ketika sudah datang itu kematian, maka tidak akan bisa maju, tidak akan bisa mundur. Maka jangan sampai kita dalam keadaan maksiat ataupun yang dimurkai oleh Allah ternyata dicabut nyawa kita. Naudzubillahi min dzalik. Persiapkan, mudah-mudahan di malam Ramadan ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Dawud ini ternyata disebutkan dalam tafsir mempunyai anak 19. Tapi yang dipilih adalah Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman adalah orang yang mengikuti jejak bapaknya. Kadang-kadang hadirin, ini kalau dibilang Nabi Sulaiman sama Nabi Dawud banyak ibadah banyak siapa? Nabi Dawud. Nabi Dawud luar biasa. Kemarin kita sebut puasa yang terbaik adalah puasanya Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari enggak. Malam pun begitu. Bangun, tidur, bangun lagi, tidur, bangun lagi. Berarti enggak tidur terus bangun sekali, enggak begitu. Bangun, tidur, begitu ibadahnya. Lebih berat dalam segi ibadahnya. Tapi Nabi Sulaiman mengikuti jejak bapaknya dan bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat. Berkat bapaknya, memang berkat bapaknya ya. Berkat bapaknya, tapi berada di jalur bapaknya dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih. Kadang-kadang kita ini sama hadirin. Ada bapak-bapak kita dulu itu luar biasa, mereka berjuang luar biasa, tirakat kalau bahasa kita itu. Tirakatnya itu luar biasa, tapi belum mendapatkan hasil seperti yang didapatkan oleh generasi berikutnya. Generasi berikutnya mendapatkan lebih daripada bapaknya dalam kesuksesan. Bukan berarti lebih hebat, belum tentu. Berkah dari bapak, berkah dari kakeknya, meneruskan jejak mereka, akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang luar biasa. Lebih daripada kakek-kakeknya dulu. Misalkan contoh ya, kakeknya atau bapaknya buka pondok misalkan, tirakat luar biasa. Muridnya cuman segelintir, berapa cuman. Kemudian anaknya atau cucunya meneruskan pondok tersebut, ternyata muridnya ribuan. Kadang-kadang amalnya di bawah daripada kakeknya. Loh kok bisa ini mendapatkan lebih berkah dari kakek atau bapaknya? Yang penting satu jalur. Oleh karenanya para guru-guru kita ini mengatakan
Yang penting kamu itu satu jalur sama bapak kamu, satu jalur sama kakek-kakek kamu. Kamu kalau sudah satu jalur, kamu tidak bisa beramal seperti mereka, kamu akan ditarik. Enak, yang penting satu jalur. Berarti ibaratnya kita ini hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ini kalau mau nyampe naik, kita ini sudah tidak pakai tangga. Lewat apa? Lewat lift atau lewat eskalator. Karena kakek-kakek kita ini sudah tirakat duluan, menyediakan kepada kita fasilitas-fasilitas, sing penting kita satu jalur. Naiknya itu lebih cepat. Dengan usaha dari kakek-kakek kita, ternyata naiknya lebih cepat. Subhanallah. Tapi jangan sampai kita nggak satu jalur sama bapak-bapak dan kakek-kakek kita. Naudzubillahi min dzalik. Kalau nggak sampai, nggak satu jalur, kakek kita naik, kita nggak bisa naik. Nggak satu jalur kok, begitu. Kalau kita lihat betapa luar biasanya dulu ada namanya Imam Syafi'i. Bapaknya luar biasa, tapi yang terkenal adalah anaknya. Kita juga kenal dengan Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Mubarak ini budak, tapi wirainya luar biasa, punya anak seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak. Sudah ulama, saudagar lagi, kaya raya. Kalau kita kenal juga ada namanya Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, Imam Ghazali. Ini bapaknya bukan orang alim, tukang tenun, tukang pintal. Tapi ternyata bapaknya kepingin anaknya jadi orang alim, anaknya dapat hasil dari bapaknya. Nanti yang penting sesuai dengan jalur, insya Allah diangkat. Naudzubillah kalau ternyata kita nggak satu jalur. Naudzubillah min dalik. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca sejarah-sejarah dari para nabi dan kita akan kaji apa hikmah-hikmah yang akan kita bisa petik dari kisah-kisah para nabi tersebut. Kita bawakan riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad SAW dari akwal para ulama dan hikmah-hikmah yang kita bisa petik. Mudah-mudahan betul-betul bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang terbaik bagi kita. Dan mudah-mudahan amal-amal di bulan Ramadan ini menjadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Insya Allah ketemu bulan Ramadan berikutnya dan Ramadan berikutnya lebih baik lagi dan diterima amal-amalan kita di bulan Ramadan berikutnya, keluar dari Ramadan berikutnya menjadi orang yang lebih baik lagi. Setiap tahun kita menjadi orang yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Apalagi ini di malam 21 bulan Ramadan, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni, apabila ada kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.